Hai kawan Merdeka, saya Dr. Fani Imanuddin, MBiomed AM, anti-aging expert dan lifestyle speaker. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai microbiome dan nutrisi yang bisa berfungsi untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang pentingnya probiotik untuk menjaga imunitas tubuh. Hanya di Glam Talk Merdeka FM. Nah, ada 4 fungsi penting dari mikrobiom pada tubuh kita. Yang pertama sebagai nutrisi. Jadi nutrisi pencernaan di dalam usus kita itu membutuhkan nutrisi yang baik untuk meningkatkan produksi dari mikrobiom di usus kita. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh ini sangat penting karena kalau kita memiliki bakteri yang patogen atau mikrobiom yang negatif sifatnya, maka tubuh kita akan menjadi lemah dan tidak bisa bertahan dari paparan penyakit ya yang datang ke tubuh kita. Sedangkan kalau kita memiliki mikrobiom yang lebih tinggi atau yang sifatnya baik untuk pertahanan tubuh kita, maka akan bisa memproduksi sel T atau untuk meningkatkan imun ya. Nah, itu fungsinya untuk menjaga imunitas tubuh. Selain itu juga untuk perilaku atau behavior, karena adanya peran langsung antara mikrobiom yang di dalam pencernaan kita ini berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung terhadap sistem saraf di otak kita yang disebut juga dengan second brain, maka akan berpengaruh kepada perilaku dan behavior kita. Nah, selain itu juga mikrobiom yang penting adalah untuk penyakit. Jadi penyakit-penyakit tertentu bisa dihindari gejala-gejalanya atau bisa dikurangi tingkat kemungkinan untuk bisa terjadi penyakit, seperti contohnya penyakit diabetes, stroke, kemudian jantung, kanker. Nah, dengan adanya fungsi mikrobiom yang lebih tinggi, yang lebih baik, maka bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut. Jadi mikrobiom yang baik kita sebut juga dengan probiotik. Dan di dalam pencernaan kita ada sejumlah mikrobiom, yaitu antara 10 sampai 100 triliun di dalam pencernaan kita. Dan masing-masing sel tubuh itu juga berdampingan ya dengan mikrobiom tersebut. Dan kalau misalkan kita menjadi sakit, itu biasanya fungsi dari mikrobiom atau jumlah dari mikrobiom yang baik atau probiotik itu akan menurun. Nah, probiotik sendiri itu adalah bakteri baik. Dan probiotik ini adalah merupakan kombinasi dari bakteri-bakteri hidup dan juga jamur ya atau ragi yang bisa berpotensi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan juga bisa bermanfaat untuk mengatasi beberapa penyakit, contohnya seperti radang usus, kemudian irritable bowel syndrome, lalu juga diabetes mellitus, dan bahkan juga bisa berpengaruh untuk mengurangi obesitas. Nah, sumber-sumber probiotik, kita tahu bahwa probiotik itu adalah mikroorganismenya atau bakterinya yang memang bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, sumber-sumbernya bisa kita dapatkan dari berbagai macam makanan ya, tentunya makanan yang difermentasi seperti yogurt, kemudian kimchi, lalu fermentasi dari teh yang disebut dengan kombucha, lalu juga tempe itu fermentasi dari kacang kedelai. Selain itu dari miso soup, kemudian sauerkraut, lalu yang sekarang ini yang sedang ngetren itu ya sourdough ya. Ya, itu namanya dari roti juga. Probiotik ini tapi juga bisa kita dapatkan melalui kapsul yang sudah dikemas ya, dan sifatnya itu live bakteri. Terus kemudian penyimpanannya juga harus di lemari es ya, jadi harus dingin. Kemudian bisa berupa cairan juga, ada yang cairan dan ada yang menggunakan
pil, seperti itu. Nah, bedanya probiotik dengan prebiotik. Prebiotik itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme tersebut. Nah, prebiotik ini itu bisa didapatkan dari contohnya seperti sayur-sayuran atau makanan-makanan yang berserat, yang bernutrisi sehingga bisa memberikan manfaat untuk mikroorganismenya. Ya, antibiotik itu adalah sekumpulan obat-obatan yang sifatnya akan bisa mengurangi atau membunuh bakteri yang ada di tubuh kita, yang secara spesifik ya akan dilihat oleh di kultur biasanya untuk tahu bakteri apa yang sifatnya nanti akan menimbulkan penyakit. Nah, antibiotik ini adalah tugasnya untuk membunuh bahkan mengurangi perkembangbiakan dari bakteri tersebut. Tetapi antibiotik ini tidak bisa digunakan untuk virus ya. Jadi antibiotik juga tidak boleh dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang ya, karena selain itu, selain membunuh bakteri yang negatif terhadap tubuh kita, bisa sebagian besar juga bisa membunuh bakteri yang baik dalam tubuh kita. Untuk itu, kita juga tetap perlu probiotik. Nah, probiotik ini adalah mikroorganisme atau bakteri yang baik yang bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, fungsi dari antibiotik dan probiotik itu kan memang tidak sama. Kalau kita sedang sakit, tentunya kita memerlukan antibiotik secara spesifik untuk melawan atau untuk memerangi infeksinya. Sedangkan antibiotik ini kalau misalkan kita lakukan juga dalam rentang waktu tertentu, tentunya juga akan membunuh sebagian dari bakteri baik di dalam pencernaan kita. Nah, sedangkan kalau probiotik itu tadi sudah seperti yang saya jelaskan bahwa probiotik ini adalah mikroorganisme hidup yang sifatnya memberikan manfaat kepada tubuh atau memiliki potensi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kalau kita contohnya sakit diare, ya kita awalnya menggunakan antibiotik dulu untuk mengurangi infeksinya. Jadi kita mengontrol bakteri yang kurang baik ya, yang menjadi penyebab dari diare tersebut. Dan setelah respon dari obat antibiotik itu terjadi, kurang lebih antara sekitar 3-5 hari, maka kita bisa melanjutkan dengan menggunakan probiotik. Tujuannya adalah supaya mengembalikan lagi bakteri-bakteri yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh untuk penyembuhan. Boleh sekali kita bisa mengkonsumsi probiotik secara rutin, tentunya dengan kadar yang normal, jadi tidak berlebihan karena tubuh lebih mengutamakan nutrisi dari makanan ya. Jadi sebaiknya kita bisa membalanskan antara prebiotik dan probiotik. Nah, dengan adanya penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa ada aksis atau koneksi antara gut dengan brain, yaitu dengan usus ya, usus dengan otak. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung itu akan memberikan dampak kepada fungsi kognitif di dalam perkembangan otak, terutama dimulai dari masa kanak-kanak gitu. Jadi kalau misalkan biasanya di masa kanak-kanak sering diberikan makanan yang tinggi karbohidrat atau tinggi gula, maka akan berpengaruh langsung terhadap otak bahwa distimulasi menjadi lebih aktif seperti itu. Jadi dalam gut brain connection di sini adanya mikroorganisme yang di pencernaan itu memberikan semacam stimulasi dengan neurotransmitter yang ada di sistem saraf kita, yaitu akhirnya sampailah ke sistem saraf pusat, sehingga dikatakan bahwa pencernaan kita atau usus kita itu adalah merupakan second brain. Biasanya karena fungsi dari mikrobiomnya itu menjadi lebih rendah atau asupan dari nutrisi yang masuk itu lebih banyak kualitas dari nutrisi yang kurang baik, sehingga itu membuat koneksi ke brain kita itu menjadi kurang baik juga. Nah, pada saat kita di dalam
di dalam pencernaan kita itu juga mengatur adanya insulin resistance ya. Nah, disitulah fungsi dari otak kita itu menjadi berkurang ya, sehingga kita menjadi lebih gampang depresi, kemudian mudah marah seperti itu. Karena ada koneksi yang khusus ya, karena ada stimulasi dari mikroorganisme tertentu yang ada di usus juga yang spesifik yang bisa berpengaruh terhadap otak. Bisa membantu dengan minum probiotik, contohnya kita bisa mengkonsumsi probiotik yang sifatnya efeknya memberikan rasa rileks pada tubuh kita ya. Contohnya bisa mengkonsumsi kombucha ya, karena ada efek segar, terus kemudian ada efek probiotik yang di dalamnya juga cukup banyak ya, sehingga itu memberikan dampak relevan ke otak kita. Penyakit autoimun itu adalah penyakit di mana sel imun tubuh kita itu menyerang sel kita ya. Jadi imun sistem kita akan menyerang kembali ke sel-sel kita yang sehat karena menganggap bahwa sel tubuh kita adalah suatu organisme asing gitu. Nah, biasanya contoh di penyakit diabetes mellitus tipe 1 itu biasa karena penyakit autoimun ini terjadi karena adalah kurang beragamnya mikrobiom yang ada di pencernaan, sehingga ini juga salah satunya bisa tercetus gitu. Selain itu juga adanya kerusakan di salah satu organ yang paling penting, yaitu di sel beta pankreas. Dengan mengkonsumsi probiotik itu tujuannya adalah untuk mengurangi gejala-gejalanya, bahkan untuk mengurangi komplikasi yang bisa ditimbulkan oleh resiko dari penyakit-penyakit tersebut. Contoh bisa juga dari penyakit lainnya di autoimun, yaitu di rheumatoid arthritis, lupus erythematosus, kemudian multiple sclerosis. Nah, ini juga salah satunya ada penelitian yang membuktikan bahwa ada hubungan mikroorganisme tertentu itu bisa berfungsi lebih baik jika kita tambahkan pada orang-orang dengan multiple sclerosis. Dari saya, kita harus merubah pola hidup ya. Jadi merubah, mungkin yang sekarang ini sudah baik, kita tingkatkan lagi. Tapi kalau masih kurang, itu harus mulai dirubah dengan perubahan dari pola makannya dulu. Jadi ya tuh nutrisinya diperbaiki dulu dengan banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat ya. Terus kemudian juga menghindari glukosa yang berlebihan, menghindari makanan processing food, lalu juga menghindari tidur malam, lalu tetap harus beraktivitas, melakukan olahraga, dan juga hindarin stres yang berlebihan. Nah, itu salah satu yang terpenting, dan juga jangan lupa kita harus selalu bersyukur ya dengan apa yang saat ini kita dapatkan, dan ini juga membuat kita menjadi lebih bahagia. Halo kawan Merdeka, saya Dr. Fani Imanuddin, M.Biomed AM. Follow IG saya di @hi_Dr. dan juga @Miracle Body Aesthetic Center. Dapatkan tips menarik dan informasi lainnya hanya di Glam Talk Merdeka FM. Saya Dr. Fani Imanuddin untuk Glam Talk Merdeka FM. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.